Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan penugasan video hama serangga yang menyerang tanaman Podocarpus nerifolius di sekitar wilayah Universitas Gadjah Mada. Tanaman sendiri memiliki peranan yang sangat penting bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar, sehingga apabila mengalami kerusakan akibat gangguan hama ataupun penyakit, maka akan menghambat pertumbuhan yang berakibat pada kerusakan, kematian, dan terganggunya semua bentuk kehidupan. Organisme pengganggu tersebut dapat berupa hama, patogen, dan gulma. Podocarpus nerifolius merupakan salah satu jenis pohon perintis yang berasal dari India. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan pada pohon kiputri berada di kawasan Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Fakultas Teknik Pertanian dan Fakultas Psikologi. Pohon kiputri tersebut terserang hama serangga berupa rayap, kutu putih, dan juga Homoptera. Tanaman yang terserang penyakit ataupun hama serangga umumnya akan menunjukkan sebuah gejala dan tanda. Gejala sendiri merupakan penyimpangan dari keadaan normal pada tanaman akibat dari adanya gangguan penyebab penyakit. Identifikasi gejala merupakan langkah awal dalam memberikan indikasi suatu penyakit yang berguna untuk memudahkan pengambilan keputusan yang tepat. Sementara itu, tanda adalah kenampakan morfologi atau struktur dari hama yang menyerang suatu tanaman. Serangan hama serangga yang pertama kami temukan yaitu rayap. Pengamatan pada pohon kiputri di Fakultas Teknik Pertanian ditemukan hama yang menyerang pada bagian pangkal pohon yaitu rayap pemakan kayu spesies Captothermes turfignatus yang termasuk pada Ipsoptera famili Rhinothermidae. Rayap merupakan salah satu jenis serangga dalam ordo Isoptera yang tercatat di Indonesia sekitar 200 jenis dan baru 179 jenis yang sudah teridentifikasi. Rayap tanah Captothermes turfignatus merupakan jenis rayap Captothermes yang berukuran besar dan berwarna pucat yang umumnya hidup di dalam kayu atau dekat dengan permukaan tanah. Serangga ini memiliki bentuk mulut penggigit dan pengunyah dengan metamorfosis tidak sempurna. Mekanisme penyerangan dari Captothermes turfignatus terdapat pada fase limfa dan imago. Gejala yang timbul berupa adanya lorong rayap di bagian pangkal pohon hingga kurang lebih 1 meter tinggi dari pangkal batang. Sementara tandanya yaitu terkait keberadaan rayap di lorong kembara tersebut. Rayap hidup berkoloni dan mempunyai sistem kasta dalam kehidupannya. Kasta dalam rayap sendiri terdiri dari 3 kasta yaitu kasta prajurit, kasta pekerja, dan kasta reproduktif. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan pengaturan jarak tanam, monitoring secara berkala, dan pemberantasan gulma. Sementara itu, upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah pembersihan rumah rayap secara mekanis, pemberian musuh alami seperti Aves biologis, dan pemberian insektisida secara kimia. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan mengoleskan kapur serangga di pangkal batang, memberikan insektisida granuler di pangkal batang, dan menghilangkan sarang serta memusnahkan ratunya. Serangan serangga hama yang kami temukan kedua yaitu adanya kutu putih pada tanaman Podocarpus nerifolius. Hama ini memiliki bentuk bulat berwarna kehijauan dan tubuhnya diselimuti lapisan lilin berwarna keputihan. Kutu ini menyerang tanaman dengan cara menghisap daun. Kotoran dari kutu ini memiliki rasa manis sehingga dapat mengundang semut. Hama ini memiliki bentuk mulut pencucuk dan menghisap dengan metamorfosis tidak sempurna. Mekanisme penyerangannya sendiri terdapat pada fase limfa dan imago. Umumnya, hama ini menyerang pada musim kemarau. Bagian yang diserang adalah bagian pucuk ataupun jaringan meristem tanaman. Gejala yang muncul ialah pucuk daun yang terserang akan keriting, pucuk apikal tumbuh tidak normal, sedangkan tandanya ialah terdapat kutu berukuran kecil yang diselimuti bulu berwarna putih. Kutu ini menghisap cairan tanaman tumbuhan inang terutama pada bagian pucuk daun yang masih muda. Serangan berat hama ini dapat mengakibatkan tanaman tidak dapat berkembang karena pucuk pohon tertutupi kutu dan diisap cairannya. Kutu ini memiliki hubungan simbiosis dengan semut, yaitu semut geramang dan semut hutam yang memindahkan kutu dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Imago kutu putih tertutup lapisan lilin berwarna putih dengan panjang tubuh 2-3 mm, lebar 1-2 mm. Batas antara kepala, toraks, dan abdomen tidak jelas, warna tubuh kekuning-kuningan. Antena berbentuk seperti benang panjang, berwarna gelap, dan terdiri dari 8 ruas. Bentuk limfa sama dengan imago dengan panjang 0,55 meter. Dengan lapisan lilin tipis, lilin akan semakin tebal setelah limfa menghisap cairan tanaman. Hama ini akan membentuk koloni yang besar. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan seperti pengaturan jarak tanam dan monitoring. Sementara itu, upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu seperti pemangkasan, mendatangkan musuh alami, dan pemberian insektisida.
Pucuk yang sakit dapat dibuang atau dimusnahkan. Pada serangan yang cukup luas dapat dilakukan penyemprotan akarisida. Untuk memulihkan tanaman yang cacat dapat dilakukan pemotongan sampai batas atas kuncup ketiak yang kelak akan menjadi tunas akhir yang lurus dan baik. Kegiatan pemotongan bagian-bagian yang cacat ini hendaknya dilakukan pada awal musim penghujan.